Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa di pembelajaran online mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang sejarah singkat, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Apa itu bahasa? Tentu dalam kegiatan sehari-hari teman-teman mahasiswa sudah sering menggunakan bahasa karena alat komunikasi kita itu menggunakan bahasa. Terus bahasa apa saja yang Anda kuasai? Tentunya banyak karena kita terdiri dari berbagai suku bahasa. Karena kita terdiri dari pulau-pulau, yaitu ada bahasa Sunda, bahasa Batak atau bahasa Lampung, karena kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Jadi begitu banyak juga bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Seberapa dekat Anda dengan bahasa Indonesia? Tentunya sangat dekat sekali, karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia, di mana yang kata tadi saya bilang, karena terdiri dari berbagai bahasa, maka dengan adanya bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Jadi dalam kegiatan sehari-hari pun kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Kapan bahasa Indonesia lahir? Ingat, dengan pernyataan ini, kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari pernyataan ini, kita pasti tahu ini adalah teks Undang-Undang 45. Jadi di sini tertuang adalah bahasa kita itu adalah bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa tahu nih kapan bahasa Indonesia lahir. Bahasa Indonesia dinyatakan lahir yaitu pada 28 Oktober 1928 yang tadi tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adanya di bulan Oktober, yang awalnya kita adalah menggunakan bahasa Melayu atau seruput dengan bahasa Indonesia, tapi seiring dengan berjalannya waktu kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia tulis yaitu tertuang pada pasal 34. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perorangan kepada instansi pemerintah. Karena perlunya penggunaan bahasa Indonesia, maka dituangkan pada pasal 34. Jadi, untuk penggunaan penulisan laporan yaitu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia tulis yaitu tertuang pada pasal 35 ayat 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan juga publikasi karya ilmiah di Indonesia. Jadi untuk penggunaan bahasa Indonesia tulis juga di sini ada pasalnya, yaitu penentuannya penggunaannya bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah dan juga dalam publikasi karya ilmiah di Indonesia. Biasanya itu dalam bentuk jurnal-jurnal yang dosen-dosen tulis atau bisa mahasiswa tulis, yaitu dituangkan dalam karya ilmiah, nanti akan dipublikasi. Itu penggunaan bahasa Indonesia. Di sini jelas ya, wajib menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia tulis dan lisan. Pada pasal 33 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan juga swasta. Di sini juga dituangkan pasal 33 ayat 1, yaitu wajib menggunakan bahasa Indonesia resmi. Di mana dalam kegiatan resmi kita lihat kan dalam pidato-pidato pemerintahan yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Begitupun di swasta dalam kegiatan rapat-rapat juga menggunakan Indonesia. Kalian pun di sini kan kegiatan resmi dalam dunia pendidikan wajib menggunakan bahasa Indonesia, karena apa, kita itu dalam kegiatan pendidikan juga dalam bentuk kegiatan resmi. Fungsi bahasa Indonesia berdasar kedudukannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa di mata dunia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia mengidentifikasi bahasa Indonesia sebagai satu kesatuan yang berbeda dari bangsa lain. Terus yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa. Bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi yang memungkinkan perbedaan bahasa daerah dapat diatasi dan juga mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Dan terakhir, alat perhubungan antar budaya dan juga antar negara.
Terus di sini ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berfungsi. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yaitu bahasa Indonesia digunakan dalam segala kegiatan kenegaraan dan juga upacara resmi, seperti pidato presiden atau dokumen negara. Yang kedua, bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia menjadi alat pengantar dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dan juga perguruan tinggi. Terus yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan juga pemerintahan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi untuk perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan di tingkat nasional. Terus yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Yaitu bangsa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan dan juga menyebarkan kebudayaan, serta untuk menyerap dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Fungsi lain bahasa secara umum, itu ada fungsi umum bahasa sebagai alat komunikasi manusia, karena tanpa adanya bahasa, pesan kita tidak akan sampai kepada orang lain. Selanjutnya ada fungsi khusus, yaitu sesuai tujuan. Di sini ada denotatif, konotatif, emotif, tuturan, politis, edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi, adaptasi, dan juga sosial. Di sini ada denotatif, yaitu makna sesungguhnya. Jadi pengertian dari denotatif adalah makna sesungguhnya. Contohnya tangan kanan, artinya tangan yang ada di sebelah atau anggota tubuh yang ada di sebelah kanan. Sedangkan untuk konotatif itu makna kiasan. Di sini ada lagi contohnya tangan kanan, yaitu dalam bahasa konotatifnya orang kepercayaan. Terus ada juga emotif, yaitu emotif berhubungan dengan emosi. Terus ada kultural, yaitu berhubungan dengan kebudayaan. Juga ada politis yang berhubungan dengan politik, edukatif yang berhubungan dengan pendidikan. Di sini ada mengatur diri, mengatur orang lain, dan juga ada interaksi. Di sini interaksi yang saling mempengaruhi. Terus juga ada adaptasi, yaitu penyesuaian. Yang terakhir ada sosial, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Demikian untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, materi sejarah dan kedudukan Bahasa Indonesia. Terima kasih, sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.